Halo adik-adik semua, berjumpa lagi di YouTube channel Miss Ratna. Pada hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Nah, apa sih logaritma itu? Oke, kita langsung ke pengertian atau definisi logaritma. Logaritma adalah kebalikan atau inverse dari eksponen. Di mana logaritma ini fungsinya untuk menentukan nilai pangkat dari suatu bilangan eksponen. Oke, kita flashback dulu ya ke eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, kalau eksponen itu bentuk umumnya adalah A pangkat C sama dengan B, di mana A itu sebagai bilangan pokok atau basis, C itu adalah pangkat, dan B adalah hasil pemangkatan. Nah, contoh, di sini ada 2 pangkat 5, nilainya berapa? Nah, inilah fungsi eksponen. Biasanya digunakan untuk menentukan nilai dari hasil pemangkatan. 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Nah, sedangkan di logaritma itu kita mencari nilai pangkatnya. Nah, kalau kita ubah pernyataan ini menjadi logaritma, itu akan seperti ini bunyinya dulu ya. Nah, pernyataan ini berubah seperti ini. 2 pangkat berapa sih sama dengan 32? Nah, itu logaritma punya. Yang ditanya adalah pangkat. Basis dan hasil pemangkatannya sudah diketahui. Yang belum itu adalah pangkatnya berapa. Tetapi di dalam logaritma penulisannya menggunakan simbol log. Jadi seperti ini. Ditulis dulu basisnya 2 log, ini artinya 2 pangkat berapa. Kemudian ditulis hasil pemangkatannya 2 log 32. Ini artinya 2 pangkat berapa sama dengan 32. Itu hasilnya adalah yang ditanyakan itu besar pangkat. Nah, maka di sini dituliskan 5. Nah, itu dia logaritma, maksud dari logaritma. Oke, adik-adik, sudah paham? Nah, jadi dari sana kita dapat simpulkan bahwa bentuk umum dari logaritma adalah A log B itu sama dengan C. Di mana A ini adalah basis atau bilangan pokok, juga disebut sebagai basis juga, sama seperti di eksponen. Kemudian B ini kalau di eksponen adalah hasil pemangkatan, di logaritma biasa disebut dengan numerus. Supaya kalian ingat ya, kalau Miss menyebut numerus berarti yang dimaksud adalah B di sini. Kemudian C ini adalah hasil logaritma. Kalau di eksponen ini adalah pangkatnya. Oke. Nah, syaratnya di sini ada syarat untuk si basisnya. Basis di sini nilainya harus positif. Maksudnya A itu harus lebih dari 0. Dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, oke. Sekarang ada contoh. Ini sudah contohnya ya. 2 log 32 sama dengan 5. Nah, contoh yang kedua. Oke, Miss punya log 1000 sama dengan 3. Loh, di sini basisnya tidak ditulis, Miss. Ini berarti berapa basisnya?
Nah, kalian harus ingat di sini kalau basisnya tidak ditulis, itu artinya nilai basisnya sama dengan 10. Nanti di soal biasanya akan ada yang basisnya tidak dituliskan. Ini berarti nilai A-nya sama dengan 10. Oke. Jadi 10 pangkat 3 itu artinya sama dengan 1000 ya, sudah benar. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Nah, di sini Miss akan menjelaskan 9 sifat-sifat logaritma. Oke, kita mulai saja. Sifat yang pertama yaitu A log A sama dengan 1. Ini sifat dasar ya. A log A sama dengan 1. Kalian masih ingat di eksponen A pangkat 1 sama dengan A. Itulah asalnya kenapa A log A sama dengan 1. Ini contoh. Nah, berapapun A-nya di sini, dia pasti 1. 4 log 4 sama dengan 1. 29 log 29 sama dengan 1. Asalkan di sini sama. Sudah? Kita ke sifat kedua. A log 1 sama dengan 0. Ini karena A pangkat 0 pasti sama dengan 1 berapapun A-nya. Ini juga berkaitan dengan sifat eksponen. A pangkat 0 sama dengan 1. Maka A log 1 sama dengan 0. Contoh. 7 log 1 sama dengan 0. Berapapun di sini A-nya. Tetap hasilnya 0 ya. 7 log 1 sama dengan 0. 50 log 1 sama dengan 0. Oke. Sifat ketiga. Nah, di sini bilangan yang memiliki pangkat logaritma. Jadi, A berpangkat A log B itu sama dengan P saja. Dengan syarat basisnya si eksponen dengan basis pangkatnya si logaritma ini sama. Jadi, boleh tinggal ditulis si numerus pangkatnya. Contoh. 6 berpangkat 6 log 10 itu nilainya sama dengan 10. Di sini kan sama-sama 6. Maka yang ditulis tinggal ekornya saja, 10. Nah, kalau Miss punya contoh 7 berpangkat 6 log 8 itu sama dengan 8, benar tidak? Iya, tidak benar karena di sini tidak sama. Kayak ini contoh yang salah ya. Oke, lanjut ke sifat keempat. A log B itu dapat kita ubah menjadi, nah ini ditukar ya, B-nya berkebalikan dia. Kalau A dan B menukar posisinya, A ini basis menjadi numerus, B ini numerus menjadi basis, maka nilainya berkebalikan. Jadinya 1 per B log A. Oke, contoh. 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3. Jadi 2-nya di sini menjadi basis, 3-nya menjadi numerus. Nanti ini biasanya akan digunakan pada latihan soal. Sering digunakan untuk mengubah nilai logaritmanya yang dimisalkan. Sifat kelima. A log B sama dengan C log B per C log A.
ini keduanya menjadi numerus, berubah jadi bilangan pecahan ya. C log B. C, nah, kenapa muncul C? C di sini adalah basis yang berapapun boleh kita ambil, asalkan sama atas sama bawah, sesuai kebutuhan di soal. Nah, nanti akan Miss jelaskan juga contoh soalnya yang menggunakan sifat kelima ini. Contohnya ya, 3 log 2, misalnya kita perlu basis 5, maka jadinya 5 log 2, numerusnya dulu di atas, per 5 log, basisnya 3, 5 log 3. Jangan sampai terbalik ya. Kita lanjut ke sifat-sifat yang lain. Sifat ke-6. Nah, di sini ada A pangkat X log B pangkat Y itu sama dengan Y per X kali A log B. Nah, di sini perhatikan. Pangkat yang di belakang pindah ke depan jadi di atas. Kemudian pangkat yang di depan jadi di bawah. Jadi Y per X dikali A log B. Jangan sampai tertukar ya. Oke, contoh. 8 log 32. Nah, ini kita bisa ubah jadi bilangan-bilangan berpangkat dulu. Si basis dan numerusnya. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, 32, jadi ubah 2 pangkat 5. Sudah sama bentuknya, kita pindahkan pangkatnya ini ke depan, jadi 5 per 3 dikali 2 log 2. Ya, jadi yang pindah itu pangkatnya, ingat, jangan tertukar juga. Jadi 5 per 3 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini sama dengan 1. Sesuai sifat 1 ya. A log A sama dengan 1. Jadi sama dengan 5 per 3 dikali 1. Tetap 5 per 3. Oke, contoh yang kedua untuk sifat ke-6. Nah, di sini 1024 log 2. Ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Karena di sini numerusnya 2, berarti ini kita ubah jadi bilangan berpangkat yang basisnya 2 juga. 2 berpangkat 10 sama dengan 1024 ya. Jadinya 2 pangkat 10 log 2. Di sini pangkat 1. Sudah? Gunakan sifat itu, maka jadinya 1, di sini pindah ke depan 1 per 10 kali 2 log 2 ya. Maka hasilnya jadi tetap 1 per 10. Contoh yang ketiga, nah kalau yang di sini basisnya yang berpangkat 1. Ini diubah dulu jadi bilangan berpangkat. Jadi 5 log 625 itu adalah 5 pangkat 4. Nah, di sini perlu diperhatikan kalau basisnya berpangkat 1, maka kita hanya perlu memindahkan si 4-nya saja langsung ke depan. Tidak ada penyebutnya karena di sini 1. 4 per 1 itu sama dengan 4. Ya, 4 pindah langsung dikali 5 log 5. Maka hasilnya juga 4 kali 1 sama dengan 4. Bagaimana? Sudah paham? Nah, sekarang kita lanjut ke sifat ke-7. Yaitu A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Jadi, kalau ada perkalian bilangan log, di tengah-tengah itu sama bilangannya. Jadi, numerusnya yang di depan sama dengan
basis yang di sebelahnya. Jadi bisa dicoret langsung jadi A log yang di belakang, A log C. Jadi kalau berlanjut dikali C log D berarti hasilnya A log D. C-nya dicoret ya. Jadi contoh, nah di sini Miss punya 5 log 27 dikali 3 log 25 sama dengan berapa? Kita ubah dulu si numerusnya di sini menjadi bilangan berpangkat yang basisnya 3 bisa ya, agar bisa dicoret, dan 25-nya juga bisa diubah. Jadi 5 log 27 berubah jadi 5 log 3 pangkat 3. 27 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 log 5 pangkat 2. Ini 25 jadi 5 pangkat 2. Oke, lanjut. Nah, sesuai sifat ke-6, pangkatnya ini bisa pindah ke depan. 3 jadi ke depan, 2 juga pindah ke depan. Jadinya 3 kali 2 kali 5 log 3 dikali 3 log 5. Nah, perhatikan di sini. Sudah bisa kita coret karena di sini sama. Maka hasilnya adalah 3 kali 2, 6, 5 log 5. 5 log 5 sama dengan 1, berarti hasilnya 6. Tuh ya. Sudah jelas? Oke, kita lanjut ke sifat ke-8. Nah, kalau ada penjumlahan logaritma seperti ini, dengan basis yang sama, maka berubah jadi perkalian. Jadi A log X ditambah A log Y itu sama dengan A log X kali Y. Ingat syaratnya di sini basisnya harus sama. Contoh, 2 log 4 ditambah 2 log 8 itu bisa kita hitung dengan perkalian. 2 log 4 dikali 8. 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi, ini diubah jadi 2 pangkat 5. Kemudian hasilnya, ini dengan sifat ke-6 kita pindahkan si 5 ke depan. Jadi 5 kali 2 log 2 sama dengan 5. Karena 5 kali 1 sama dengan 5. Sudah? Tidak hanya dari penjumlahan ke perkalian, kalian bisa gunakan sifat ini sebaliknya. Kalau nanti kita perlu di soal untuk mengubah menjadi penjumlahan. Nanti ada di contoh soal. Oke, lanjut ke sifat ke-9. Terakhir ya. A log X dikurang A log Y itu sama dengan A log X per Y. Kalau yang tadi penjumlahan jadi perkalian, di sini sifatnya kalau pengurangan jadi pembagian. Ingat syaratnya juga sama, harus basisnya sama. Jadi A log X per Y. Contoh, 3 log 243 dikurang 3 log 9, kita bisa ubah menjadi 3 log 243 dibagi 9. Oke, hasilnya 3 log 27. Ini kita ubah, 3 log 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 log 3. Sama dengan 3. Atau kalau kalian dari sini lompat ke hasil juga bisa 3 pangkat berapa sama dengan 27. Kalau sudah hafal boleh langsung ke 3. Nah, demikian sifat-sifat logaritma. Kita akan lanjutkan ke latihan soal, pembahasan soal-soal logaritma pada video berikutnya. Jangan lupa ditonton video selanjutnya ya adik-adik.